Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Cengkih Indonesia memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah sehingga menarik bagi bangsa asing yang ingin menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Demi mendapatkan rempah-rempah, bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra untuk mencari jalan ke daerah penghasil rempah-rempah. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya termasuk Indonesia. Selain untuk mencari rempah-rempah, ada 3 tujuan utama dari penjelajahan tersebut, yaitu untuk mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, dan menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa yang pertama kali sampai di Nusantara adalah bangsa Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Bangsa Eropa lainnya yang menjajah Indonesia adalah Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Ada beberapa kebijakan Belanda yang membuat rakyat Indonesia menderita, yaitu kerja paksa atau Rodi yang merupakan salah satu program Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Proyek utamanya yaitu membuat jalan sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyer Banten sampai Panarukan Jawa Timur. Selanjutnya, tanam paksa yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Berikut ini beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575.
Yang kedua, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teku Umar, Teku Cikditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Di Sumatera Utara, perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya yaitu Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Yang keempat, perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga. Yang kelima, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan.